Smartwatch yang bener-bener pinter harus bisa kayak gini. Oke Google, berikan saya saran bagaimana caranya supaya cepat kaya. Cepat kaya adalah hal yang tidak realistis. Namun, Anda bisa membuat rencana untuk mencapai kebebasan finansial. Mulai dengan membuat anggaran dan mengelola utang. Tingkatkan penghasilan Anda melalui investasi, seperti reksadana atau saham. Manfaatkan juga peluang bisnis sampingan untuk menambah penghasilan. Oke, Xiaomi Watch 2 sampai hari ini masih jadi smartwatch ber-Wear OS termurah di Indonesia. Umurnya udah mau 1 tahun, tapi pihak Xiaomi sama sekali belum ngasih tanda-tanda ngerilis lanjutannya. So, apakah smartwatch ini masih menarik dan gimana plus minusnya di pemakaian tahun 2025? Terus, apakah cocok jadi smartwatch pertama kalian? So, langsung aja, ini dia Xiaomi Watch 2 review tahun 2025. Buat saya, Xiaomi Watch 2 adalah sebuah smartwatch yang istimewa karena sampai detik ini masih setia nempel di pergelangan tangan hampir setiap hari. Tapi perlu diingat ya, istimewa tidak sama dengan sempurna. Apalagi kalau merujuk pada kebutuhan pemakaian dari setiap orang-orang pastinya beda-beda. Nah, Xiaomi Watch 2 akan cocok banget sebagai user yang preferensinya kebutuhan all-rounder. Seperti misalnya karyawan, mahasiswa, ataupun profesional muda. Selama saya pakai, jujur desainnya ini emang nggak bikin bosan. Kalau mau dibikin ke arah eksekutif, bisa pakai leather strap kayak gini. Sementara kalau mau dibikin casual atau sporty, bisa pakai strap model karet. Mau strap bawaan atau yang aftermarket, semuanya kelihatan keren. Pilihan dari watch face-nya juga banyak banget ya. Mulai dari yang bawaan sampai ke watch face yang third party, semuanya tinggal di-download gratis di Play Store. Nah, karena menggunakan Wear OS, performa di smartwatch ini jelas nggak boleh kaleng-kaleng. Di sini nggak pernah ada tuh gejala lagging-lagging yang nggak jelas. Performa layarnya selama pemakaian so far responsif banget, nerima perintah sentuhan jari. SoC-nya Snapdragon W5 Plus Gen 1, punya RAM 2GB dan storage 32GB. Saat ini ngejalanin sistem Wear OS 4.0 dengan basis Android 13, bisa dibilang udah cukup sukses ngejalanin smartwatch ini. Sekali lagi, performa dan respon di smartwatch Wear OS penting banget karena secara kebutuhan dan komputasi, sistemnya harus bisa ngejalanin OS yang terbilang berat. Belum lagi dia juga harus ngejalanin aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store. Ini jelas nggak bisa disamain sama smartwatch jenis lain yang bebannya lebih ringan karena nggak ngejalanin OS. Oh iya, Wear OS juga jadi salah satu alasan saya kenapa masih betah banget. Untuk bisa menggunakan semua fitur-fiturnya, dia nggak perlu harus selalu terhubung ke smartphone. Jadi selama ada koneksi internet via Wi-Fi, di beberapa poin-poin penting Xiaomi Watch 2 bisa menggantikan fungsi dari smartphone kita. Misalnya nih, ketika mau nge-browsing buat ngecek update berita dari internet, atau bisa juga sekalian nonton video atau podcast favorit di YouTube, semuanya bisa dilakukan cukup lewat pergelangan tangan aja. Untuk hiburan, game yang tersedia di Play Store juga semakin variatif. Dari yang grafisnya sekedar untuk having fun, sampai ke game dengan grafis 3D yang manjain mata. Buat yang masih suka bingung gimana sih caranya untuk melakukan transfer file dari dan ke smartwatch, monggo diperhatiin bagian video ini bener-bener. Jadi, untuk mentransfer file MP3 player dan bisa dengerin musik secara offline, kalian bisa pakai aplikasi yang bernama Wear Music Player. Sementara untuk file lainnya seperti foto dan video, kita bisa menggunakan aplikasi My Wear File Explorer. Kedua aplikasi ini bisa di-download gratis di Play Store dan nggak perlu biaya sama sekali. Sayang ya, sampai hari ini untuk WhatsApp belum ada update atau optimalisasi yang kasih fitur WhatsApp Calling. Fitur WhatsApp Calling baru bisa dipakai kalau smartphone yang kalian pakai adalah Google Pixel atau Samsung Galaxy. Ya, ini jadi masalah optimalisasi aja sih. Nah, Wear OS 4.0 di Xiaomi Watch 2 udah menggunakan Gemini terbaru dari Google. Jadi sama persis kayak Galaxy Watch 8 yang harganya nyaris 3 kali lipat. Secara fitur, Gemini dan Google Assistant update-nya mungkin nggak terlalu ekstrim. Tapi menurut saya Gemini ini jauh lebih pinter ya, dan lebih responsif juga daripada Google Assistant. Untuk kekayaan fiturnya sendiri ya lebih mirip ke ChatGPT tapi versi light. Oke Google,
Buatkan contoh soal pertambahan untuk anak kelas 3 SD. Soal pertambahan. 1. Dina punya 12 pensil warna. Ayah membelikannya lagi 8 pensil warna. Berapa jumlah pensil warna Dina sekarang? Oke Google, beritahu saya. Anda mau saya beritahu tentang apa? Berapakah jarak dari sini menuju ke Pantai Indah Kapuk? Berdasarkan lokasi Anda saat ini, berikut adalah perkiraan jarak dan waktu tempuh ke Pantai Indah Kapuk. Mengemudi. Jarak 38,3 km. Durasi 43 menit. Rute. Jalan. Tol LKR. Luar JKT. Jalan. Tol Tahibonar Simatupang. Hampir semua pengguna Wear OS masih ketakutan soal gimana daya tahan baterainya ketika dipakai secara intensif. Beruntung ya, di Wear OS 4.0 ini saya cukup bisa ngerasain adanya peningkatan daya tahan baterai yang signifikan. Walaupun umur dari smartwatch ini mau ke 1 tahun pemakaian. At least selama terhubung sama smartphone, baterainya masih bisa melewati hari berikutnya tanpa harus parno kehabisan baterai di tengah hari. Kalau posisi GPS dan WiFi-nya mati, malah kadang-kadang bisa nyentuh nyaris 2 hari. Kalau lowbat juga sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena ngecharge-nya cepet banget. Cuma sekitar 40 menitan aja, dia udah bisa penuh lagi 100%. Kalau kita bandingin sama brand lain, terutama yang market produknya spesifik ke sport ekstrim, Xiaomi Watch 2 emang nggak akan selengkap kompetitor. Tapi buat orang kayak saya yang emang nggak terlalu sering berolahraga, semua fitur-fitur olahraga dan kesehatan di smartwatch ini ya sebenarnya juga udah cukup oke ketika mau digunakan. Semua data-data trackingan olahraganya bisa tersimpan dengan sangat baik di aplikasi Mi Fit. Poin yang penting-penting seperti internal GPS dan kompas yang responsif, sensor barometer dan juga altimeter semuanya bisa berfungsi dengan maksimal di smartwatch ini. Untuk fitur tracking kesehatannya ada pengukur detak jantung dan pengukur saturasi oksigen dalam darah yang relatif akurat. Yap, walaupun smartwatch ini adalah rilisan tahun kemarin, tapi soal spek, performa, dan fitur-fiturnya Xiaomi Watch 2 masih akan sangat-sangat sulit untuk dilawan. Apalagi harganya sekarang kalau beruntung pas event-event belanja nasional, dia malah bisa dapat di bawah harga 2 juta rupiah dan ini adalah sebuah penawaran yang sangat-sangat worth it untuk sebuah smartwatch yang menggunakan sistem Wear OS. Plus dan minus berdasarkan pengalaman sudah saya jelasin di semua video ini dan semoga aja menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari smartwatch. Sekian video kali ini, support terus channel ini dengan cara kasih like, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di lain video dan Hai Tamza pamit. Bye-bye.